Selamat sore. Di sini saya akan presentasi proposal saya mengenai sistem informasi rekam medis berbasis Android di rumah sakit yang disusun oleh saya sendiri, Helmi Paris, dengan NIM 218611141. Kita masuk ke yang bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Rekam medis adalah resum riwayat penyakit dan penanganan medis yang telah diterima oleh pasien. Sistem rekam medis berbasis Android merupakan solusi guna memudahkan dokter dalam mencatat perkembangan pasien. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu masalah rekam medis. Kemudian keadaan rumah sakit secara umum. Yang ketiga, pengertian rekam medis. Dan yang keempat, manfaat rekam medis pada rumah sakit. Dan yang kelima yaitu solusi mengatasi rekam medis. Bagian yang ketiga yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang dan membuat sistem informasi rekam medis berbasis Android pada rumah sakit yang akan memberikan informasi yang lebih cepat, mudah, dan akurat. Kemudian yang keempat yaitu batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu yang pertama, pencatatan pemeriksaan dasar. Yang kedua, pencatatan rekam medis. Dan yang ketiga, sistem ini hanya memberikan informasi mengenai histori pasien. Kemudian yang kelima yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk merancang sistem informasi rekam medis berbasis Android di rumah sakit yang dapat memberikan informasi lebih cepat, mudah, dan akurat. Kemudian yang keenam yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, memberikan solusi dari permasalahan pada bagian pencatatan histori pasien. Yang kedua, dapat memudahkan dokter mendiagnosa dan memberikan tindakan berdasarkan kondisi dan rawat pasien. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan dokter dalam pencatatan hasil diagnosa dan tindakan yang akan diberikan sebagai laporan. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 2.1 itu dasar teori. Yang pertama, pengertian rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya. Yang kedua yaitu tujuan rekam medis. Adapun tujuan rekam medis menurut Huffman 1994, tujuan utama dari rekam medis yaitu sebagai dokumen kehidupan pasien yang memadai dan akurat dan sebagai sejarah kesehatannya. Kemudian yang ketiga yaitu isi dari rekam medis. Adapun isi dari rekam medis berisi tentang identifikasi pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis mencakup keluhan dan riwayat penyakit, kemudian hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, rencana, penata laksanaan. Kemudian yang keempat yaitu sistem informasi rekam medis. Pengertian sistem informasi rekam medis adalah suatu sistem terkomputerisasi untuk mengakses secara real-time catatan perawatan pasien dengan mudah. Kemudian yaitu manfaat sistem informasi rekam medis. Ditinjau dari dua aspek yaitu dari segi kualitas dan efisiensi. Manfaat sistem informasi rekam medis kesehatan yaitu meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan. Kemudian yaitu rumah sakit. Rumah sakit merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial. Adapun fungsi rumah sakit yaitu sebagai berikut. Fungsi perawatan, di mana di fungsi perawatan ini meliputi promotif atau peningkatan kesehatan, preventif atau pencegahan penyakit, kemudian kuratif atau penyembuhan penyakit, dan rehabilitatif atau pemulihan penyakit dan penggunaan gizi pelayanan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pendidikan, di mana di fungsi pendidikan meliputi critical right atau penggunaan yang tepat
yang meliputi tepat obat, dosis, cara pemberian, dan tepat diagnosa. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi penelitian, di mana di fungsi penelitian ini pengetahuan medis mengenai penyakit dan perbaikan pelayanan rumah sakit. Berikut tugas dan fungsi dari rumah sakit. Yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan medis tambahan atau pelayanan penunjang medis tambahan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan medis khusus. Yang keempat, melaksanakan pelayanan kedokteran gigi. Kemudian melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan. Yang ketujuh yaitu pasien. Pasien merupakan seseorang yang menerima perawatan medis atau seseorang yang menderita penyakit atau cedera yang membutuhkan bantuan dokter. Adapun kerangka berpikir yaitu pada kerangka tersebut dapat dilihat permasalahan yang dapat dipecahkan, pendekatan atau model yang digunakan serta hasil yang akan dicapai. Masalah. Yang pertama yaitu masalah. Di masalah terdapat ada 3 poin yaitu membutuhkan banyak tempat dan terbatas dalam penyimpanan. Kemudian yang kedua membutuhkan banyak waktu untuk mencari data rekam medis pasien ketika pasien datang. Dan yang ketiga tidak dapat mengokordir dengan cepat apabila data ingin dianalisis. Kemudian setelah masalah yaitu studi literatur, di mana studi literatur ini ada 3 bagian yaitu tahap. Yang pertama yaitu tahapan pengembangan sistem dengan pendekatan R&D. Kemudian perancangan sistem informasi dengan web base. Kemudian pembuatan laporan elektronik. Setelah study letter, masuk ke solusi, yaitu mempercepat layanan serta jalannya informasi. Kemudian mempercepat penyimpanan dan pencarian data pasien, meningkatkan mutu pelayanan dan penyimpanan data pasien dengan database. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Tempat yang akan saya gunakan untuk lokasi penelitian yaitu di Rumah Sakit Fatimah Ma'akale. Kemudian bahan dan alat penelitian. Yang pertama, analisa perangkat keras dapat digunakan untuk membantu penelitian ini yaitu PC atau komputer. Yang kedua, analisa perangkat lunak. Perangkat lunak yang akan digunakan yaitu Microsoft Windows, web browser, XAMPP, dan Visual Studio Code. Kemudian jalannya penelitian. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi, di mana di observasi langsung mengamati kondisi sistem, terutama di bagian admin, desain, dan produksi untuk menentukan apakah sistem rekam medis di Rumah Sakit Fatimah Ma'akale dikembangkan atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu wawancara, di mana di wawancara mengambil data, memulai pertanyaan dan jawaban dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Tahap yang keempat yaitu tahap implementasi. Pada tahap implementasi akan dilakukan pengembangan aplikasi menggunakan Logic Framework, pengaturan halaman yang ditampilkan kepada pemakai aplikasi, dan pemanggilan layanan web yang sesuai dilakukan pada controller. Kemudian tahap testing. Pada tahap testing akan dilakukan pengujian aplikasi, menunjukkan aplikasi yang dirancang dan dikembangkan untuk mengetahui rekam medis pasien jauh lebih baik daripada model sebelumnya. Kemudian flowchart penelitian. Dimulai dari kemudian studi lapangan, perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengolah data, pembuatan program, kesimpulan dan saran. Kemudian ini adalah jadwal penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar referensi. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Jika ada kekurangan dari kata-kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih.